Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan STMM. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahda Alifia dari kelas manajemen G dengan NIM 2109035021884 nomor urut 43. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kegiatan analisis. Yang pertama, saya akan membahas secara ontologi atau tentang apa itu analisis. Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu analysis, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca analusis. Analisis sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang memiliki arti kembali dan luen yang artinya melepas atau mengurai. Jadi apabila digabungkan dua kata tersebut menjadi menguraikan kembali. Jika menilik dari kata analisis, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sedangkan menurut KBBI sendiri adalah analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan atau perbuatan atau sebagainya untuk mengetahui kegiatan yang sebenarnya. Sedangkan secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu yang dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Bapak Husein Umar, menyatakan pengertian analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum diset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan. Baiklah, yang kedua adalah secara epistemologi atau bagaimana cara melakukan analisis. Cara analisis adalah yang pertama mengumpulkan data-data penting, kemudian yang kedua memeriksa kejelasan dan kelengkapan tentang pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan yang ada dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang akan dianalisis. Yang keempat, melakukan tabulasi atau kegiatan pencatatan data ke dalam tabel-tabel induk. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap kualitas daya, yakni dengan menguji validitas dan juga menguji reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Yang keenam, menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram agar lebih mudah untuk memahami atau menganalisis karakteristik data. Yang ketujuh atau yang terakhir, menguji hipotesis. Pada langkah ini dilakukan pengujian terhadap hipotesis apakah isinya benar atau tidak. Baiklah, yang ketiga atau yang terakhir adalah secara aksiologi atau untuk apa. Apa tujuan dan manfaat dari analisis tersebut? Yang pertama, mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci. Yang kedua, menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis yang satu ini tentunya agar data yang telah didapatkan pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami. Yang ketiga, memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu dalam rangka mendapatkan kesimpulan, agar nantinya kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.